Gua punya kucing nih, dia susah banget bangun men. Ini gua coba bangunin ya, gua coba ketok-ketok kacanya. Nanti dia bangun, habis itu tidur lagi cuy. Habis itu gue coba ketok-ketok dia kayak cuek gitu aja sama suara-suara sekitar. Pokoknya ini mageran dah kucingnya. Ya, lu bisa lihat cuy. Dia bangun nih, tapi kayak matanya itu kayak ngantuk kan nih. Siang-siang tidur gitu enak kan. Enak banget tidur dan nih jadi binatang tuh udah paling the best dah. Siang-siang tidur. Terus ya bangun makan. Nah, dia ngulet lagi. Ngulet. Terus ya pokoknya cuek dah. Ini dia udah mulai memejamkan matanya lagi, cuman paling bangun sebentar melotot-melotot gitu. Nih kebiasaan dia kalau dibangunin kayak gini, ngelihat bener-bener ada kepentingan gak, bener-bener mau ngasih makan gak, diamatin dulu secara seksama. Kalau nggak ada ya udah dia lanjut tidur lagi. Dan kalau udah lanjut tidur untuk kedua kalinya setelah dia bangun gara-gara gue ketok-ketok, kali ini diketok-ketok sama sekali percuma cuy. Nggak bakal bangun nih si Kima satu nih, sama sekali susah bangun meskipun gue udah coba ketok berkali-kali. Dan iya, gue pengen kasih lihat ke lu betapa betapa kimaknya kelakuan binatang gue yang satu ini. Dan coba nih ya, coba tar tuh, yang kima sebenarnya bukan dia, gue kayak lagi tidur gue gangguin. Dan ini gue coba ketok-ketok, lu bisa lihat reaksinya, kayak kayak apa ya, kayak kayak cuek gimana gitu udah gue ketok-ketok. Dan sebenarnya nih posisinya nih paling paling sering tidur dalam kondisi kayak gini cuy. Ini by the way kucing jantan. Dan ya kalau dia lagi bangun nih makannya banyak banget men, sumpah banyak banget. Dan gue ngapain jadi ngebahas soal kucing peliharaan gue ya. Ya, kali ini gue pengen ngevlog. Biasalah, kalau gue ngevlog itu ya pasti vlog-vlog ampas, nggak guna gitu kan. Nggak ada intisarinya. Kalau biasa itu intisari yang ketengan tuh enak banget kan. Nah, kalau di video gue ini intisarinya tuh ampas lah. Nggak ada gunanya, nggak ada tai-tainya lah pokoknya. Dan lu bisa lihat nih perjalanan beratus-ratus kilo. Jadi kalau ditotalin, ini sebenarnya gue udah ngerutnya udah jauh banget, udah di luar Jawa Barat. Jadi perjalanan gue itu dari Jakarta adalah ke suatu tempat. Dan itu kalau pulang pergi tektok itu lebih dari 1000 km cuy. Kenapa gue menempuh perjalanan sejauh ini? Pertama, alasan pertama adalah gue buat nyari tempat syuting. Biar biar apa ya? Biar beragam aja gitu background yang ada di video gue, video-video yang gue upload gitu kan. Meskipun gue sering banget ngebahas soal konten gadget, sebenarnya channel ini bukan ke gadget aja sih. Maksudnya random apa aja lah gue upload. Dan ya kadang suatu konten yang diupload itu effortnya gede banget cuy. Maksudnya keras banget lah, pegel, capek lah. Meskipun yang diupload gak guna gitu kan. Dan alasan kedua adalah refreshing. Nah, alasan ketiga kenapa gue sering banget pergi jauh buat nyari background untuk konten-konten gue, ini alasan ketiga. Iya, lo tau lah, yang namanya gadis desa itu, antar desa ke desa itu beda cuy mukanya dan bisa kenalan gitu kan. Percuma lah gitu, gue kan ceritanya udah jadi kang review nih, akang-akang review. Dan nih, lu bisa lihat nih, kamera iPhone 11. Nih, lu bisa lihat berembun cuy, saking dinginnya. Ini gue ngerekam pakai iPhone 11, lagi mager banget bawa kamera. Dan kameranya berembun, ini embunnya nggak masuk ke dalam ya. Gue cuma pengen kasih tau ke lu aja, embunnya nggak masuk ke dalam. Kalau dilap normal lagi, melainkan memang kaca bagian luarnya aja berembun saking dingin parah. Di
wilayah ini cuy, Berembun. Ini kebetulan agak-agak abis selesai hujan gimana gitu kan, dan cloudy gitu. Dan ini kabutnya parah men, kabut plus kaca kamera gue jadi berembun. Kan berlawanan antara kamera di iPhone 11 gue lagi panas, sedangkan posisi di luar dingin. Jadi kaca bagian luarnya berembun. Dan dengan suasana yang lu lihat ini, ya ini gue udah nyampe nih. Wah ini the best spot banget. Pertama tuh gue suka banget yang nyari ijo-ijo nih, enak banget men suasananya. Suasananya itu lu bisa ngerasain vibe di sekitar perekaman lagi tempat gue yang lagi tempat yang lagi gue rekam ini cuy. Ini suasananya enak banget men, enak banget dan sejuk parah. Gue tarik napas yang dalam pun tuh enak gitu, enak. Dan menurut gue, ya alasan kedua yang tadi gue bilang refreshing tuh adalah alasan paling gede sih sebenarnya. Oh ya, alasan ketiga gue belum ceritain. Jadi gini, setiap desa itu gadis desanya tuh beda-beda cuy. Dan gue kan udah jadi kang review nih, otomatis nomor gue banyak kan. Nah, jadi setiap desa itu ada yang menurut gue gadis-gadisnya itu oke lah, menurut gue sesuai tipe gue. Ya gue kenalan gitu kan, terus ya siapa tahu bisa diajak pulang kan. Nah, setiap desa ke desa itu mukanya beda-beda men, dan bahasanya beda-beda, medoknya beda-beda, ayu, tenan. Wah itu enak banget men dijadiin simpenan. Dan ya ngomongin soal simpenan, sebenarnya paling enak sih bukan nyimpan duit sih, nyimpan gadis desa tuh paling enak cuy buat dijadiin simpenan. Dan wah udaranya mendukung banget men, udaranya mendukung. Ini gue lagi pengen OTW ke tempat singgah gue di suatu tempat yang amat jauh banget dari dataran. Apa sih gue ngomong apa nggak jelas. Itu ya dia di dataran tinggi, adalah kayak dua, nggak paham juga sih gue. Pokoknya aksesnya itu sekitar 4 kilo 5 kilo. Nah ini lu bisa lihat 4 kilo 5 kilo naik terus. Ini suasananya di atas bukit. Dan gue stay di sini cuy. Gue sedikit ngejelasin nih. Lu jangan, ya mungkin lu beranggapan wah tinggal di desa tuh rumahnya masih kuno, masih ya fasilitas minim, lu bisa lihat sini masih tanah liat atau apa. Gue berani taruhan cuy, wilayah di sini nih terasnya lebih gede, jauh berkali-kali lipat dibandingkan teras lu cuy. Ini tanahnya gede banget men. Dan iya lu bisa lihat nih masih banyak, mungkin dalam satu rumah itu hampir 80-90% masih dari kayu. Beda sama di perkotaan ya kan. Ya enggak sih, dengan beton-betonan ala-ala beton. Tapi enaknya di sini cuy, ketika lu pengen rombak lagi tuh ngerenovnya gampang. Dan ya kalau ada gempa-gempaan gitu, ya lebih elastis lah bangunannya. Jay, sosok insinyur gue. Jadi ngebahas nggak jelas nih skema. Dan intinya yang paling gue suka adalah perumahan lagi. Rumah yang ada di desa-desa itu tanahnya luas banget cuy, sumpah deh, dibandingkan komplek-komplek yang ada di perkotaan tuh wah nggak ada apa-apa ya gitu. Apalagi ya ini wah ciri khas banget nih masih pakai antena TV, karena salah satu hiburan ya ini yang tercapai. Dan hewan peliharaan yang ada di setiap rumah di sini tuh fungsinya apa cuy? Lo tau nggak? Fungsinya ya buat dijadiin cuan. Beda men di perkotaan. Anjay, ini lu lihat ini, lu lihat ya. Lagi hujan kabut turun. Wah, gila. Tuh udaranya segar banget men, segar parah. Ya emang sih gadis desa tuh segar-segar, cantik pisan ya enggak sih? Bawaannya pengen diembat gitu kan. Udah sih berhasil sih beberapa yang udah gue embat. Cuman udaranya nih jauh lebih segar cuy. Enak banget sumpah. Apalagi lagi hujan gini, makan bakso gitu. Wah, oke, ini gue langsung skip ke momen dimana gue OTW balik ke Jakarta. Sebenarnya banyak sih momen-momen yang gue lewatin, karena gue bukan anak vloggeria banget cuy. Jadinya ya mungkin singkat gue ngevlog. Ya alasan pertama memang karena gue emang lagi mager bawa kamera. Nih gue ngerekam sebagian yang lu lihat tadi tuh gue ngerekam pakai iPhone 11 pakai lensa lebarnya. Dan sekarang OTW pulang. Dan sekarang gue udah di Jakarta lagi. Dadah. Gue paling nggak tahan banget sama yang namanya warung Padang. Kalau udah lewat, udah lapar keroncongan ada warung Padang yang parkirannya enak. Dendeng adalah gue kasih tau nih, bang, lu kenapa sih ngebacot mulu? Emang mulut lu nggak pegel apa?
Salah satu tips biar mulut tuh nggak pegel ngomong, ini gue serius nih, ini gue nggak bercanda. Lu makan dendeng cuy, dendeng yang kering. Kenapa? Karena ketika dendeng kering nih lu kunyah itu nggak lemut, nggak apa ya, nggak lunak-lunak kayak elastis gitu. Jadi mulut lu tuh keras banget lah, bekerja keras banget untuk melunakkan dendeng ini. Jadi kayak ngomong ngebacot-bacot kayak gini kayak gue nih udah nggak pegel lah. Karena latihannya tuh sering makan dendeng, serius. Di samping lu jadi sering makan daging, ya mulut tuh jadi terlatih kalau ngebacot kayak gue, ngebacot nggak jelas jadi nggak pegel. Ini gue tips serius nih dan wah gue udah nggak tahan lagi men, udah lapar banget. Ya, sebelum tidur, untuk mengakhiri perjalanan sebelum gue istirahat panjang, gue paling suka banget yang namanya mandi pakai air panas, tuh enak banget men. Ya, sayangnya nih handuk, bukan handuk hangat. Abis mandi air panas pakai handuk hangat, sumpah enak banget.